Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru, kita akan belajar sama-sama pendalaman materi, ya, kelas 4, tema 1, subtemanya 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa like, comment, and share ya. Jangan lupa di-subscribe juga channel Pak Guru Belajar ini. Nah, jadi adik-adik semua, kita akan mempelajari pada pembelajaran keempat, itu apa saja sih? Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran keempat, itu yang pertama yaitu tujuan dan manfaat kerjasama. Yang kedua, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang ketiga, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian ketiga. Ini yang akan kita pelajari bersama pada pembelajaran keempat ini. Sudah siap belajar? Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu tentang tujuan dan manfaat kerjasama. Kalau untuk muatannya dia termasuk muatan PKN ya. Nah, jadi pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Nah, inilah tentang tujuan kerjasama ya. Jadi adik-adik itu. Terus, Pak, kalau manfaatnya apa? Nah, manfaat kerjasama itu banyak ya. Yang pertama, manfaat kerjasama itu adalah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah karena dikerjakan bersama-sama banyak orang, jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, inilah manfaat kerjasama. Contohnya apa kalau di sekolah? Contohnya ketika kita melaksanakan piket ya setiap hari di kelas, membersihkan kelas. Nah, itu kan kerjasama satu sama lain ya. Itu. Atau kerja bakti di lingkungan sekitar kita. Membersihkan selokan, membuat ya. Itu. Nah, itu manfaat dari kerja sama. Itu. Bisa dipahami? Nah, oke. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, jadi ketika adik-adik akan belajar tentang segitiga, nah, bentuknya segitiga itu kalau misalkan dilihat seperti kapal ya, kapal layar yang ini apa namanya layarnya itu. Nah, itu kan bentuknya segitiga. Ya. Nah, jadi perlu diingat jumlah besar sudut segitiga yaitu 180 derajat. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu kan kita juga sudah mempelajari kan bagaimana menentukan besar sudut bangun ya. Nah, bangun segi banyak itu kan caranya kan itu. Nah, kemarin sudah menentukan kan caranya bagaimana? Kan jumlah sisi dikurang 2 dikali 180. Nah, ini segitiga kan ada 3 sisinya. Nah, dikurang 2 kan 1 kali 180 kan nilainya 180. Seperti itu ya. Pak Guru hanya mengingatkan. Nah, di mana jenis-jenis segitiga ini ada beberapa ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Ya, yang artinya sisinya itu panjang sisinya itu sama. Sisi di sini, dan sisi di sini itu panjangnya sama. Ya. Ketika sudutnya sama besar yaitu 60. Jadi sudutnya di sini itu besarnya sama semua. Ini 1, ini 2, di sini 3, itu besarnya sudutnya sama. Itu 60 derajat. Nah, ini seharusnya di sini ya. Nah, ini di sini, ini di sini itu. Jadi itu namanya segitiga sama sisi. Ketika panjang sisinya ini sama, ya, sama berapa senti? Kalau ini 5 senti ya berarti ini 5 semua, 5 senti semua. Kemudian sudutnya sama. Nah, ini sudutnya 60 semua. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Ya, kalau sama kaki itu ada kakinya yang sama. Ya,
Nah, jadi segitiga sama kaki itu kaki ini sama. Panjang sisi ini, nah itu sama dengan yang di sini. Nah, ini dilambangkan dengan ada tanda coret, nah, itu artinya sisinya sama. Kalau panjang ini adalah 10 cm, nah berarti di sini juga sama 10 cm. Nah, itu karena sama kaki. Kalau yang di bawah ini berbeda. Gitu ya. Kemudian dua sudutnya sama besar. Jadi sudutnya yang di bawah di sini ya itu sama besar. Ya. Kalau di sini dia adalah 50, berarti di sini 50 ya. 100 kan, berarti di atas dia ada 80 kan, karena total sudutnya semuanya harus 180 untuk segitiga. Itu ya. Jadi ini untuk segitiga sama kaki, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu ada namanya segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku itu untuk memudahkannya, yaitu salah satu sudutnya siku-siku, artinya 90 derajat. Jadi di salah satu sudutnya itu dia bentuk tegak dan lurus gitu ya. Ya, membentuk siku-siku seperti ini. Ini tegak, ini lurus. Nah, namanya sudut siku-siku 90 derajat. Nah, itu segitiga siku-siku. Cirinya seperti itu. Kemudian yang keempat, itu ada namanya segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini artinya ketiga sudutnya tidak sama besar. Ya, jadi panjangnya di sini sama di sini dan di sini, ketiga sisinya itu panjangnya beda. Kemudian sudutnya juga beda. Sudut di sini, ya misalkan ini A dengan sudut B dengan sudut C itu berbeda. Nah, itulah namanya segitiga sembarang. Nah, jadi ada 4 jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Maaf, 4 jenis ya. 4 jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan yang terakhir segitiga sembarang. Itu ya. Nah, ini materi kita tentang segitiga, jenis-jenis segitiga. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian 3. Karena ini bagian yang terakhir, adik-adik perlu senantiasa harus latihan dalam menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu ya. Nah, identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan mempermudah dalam membuat ringkasan. Dengarkan baik-baik, catat kata kunci yang adik-adik temukan. Itu ya. Kemudian buatlah peta pikiran dari masing-masing paragraf. Mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung untuk paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua juga sama. Mana gagasan pokoknya, itu dengarkan baik-baik. Kalau sudah menemukan kata kunci tulis, ya, dan gagasan pendukungnya mana, begitu juga yang ketiga dan seterusnya. Nah, inilah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, jadi harus sering latihan mencoba ya. Nah, itu untuk pertemuan yang keempat pada kelas 4 ya, tema 1 subtema 3. Terima kasih dari Pak Guru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih.